Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ufrida Dena dari kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Jawa akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat yang bertema COVID-19 dengan judul yang saya ambil di sini yaitu dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Jawa. Baik, langsung saja bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, China yang dinamakan dengan COVID-19. COVID-19 menimbulkan penyakit mulai dari flu hingga dapat menimbulkan penyakit yang lebih berat. WHO 2020 menyatakan bahwa virus ini menularnya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyerang saluran pernafasan seperti batuk dan pilek, namun sifatnya lebih mematikan. Virus ini telah tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Berdasarkan data Worldometer 2020, coronavirus cases menyatakan 2 juta pasien yang terpapar virus ini dan beberapa meninggal dunia sehingga wabah penyebaran virus ini disebut dengan pandemi COVID-19 dunia. Penyebaran virus ini bisa di tempat umum atau kerumunan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat menyatakan penyebaran virus ini melalui kontak fisik seperti berjabatan tangan, maka dianjurkan agar selalu mencuci tangan dengan baik dan benar, serta menggunakan masker jika ingin keluar rumah untuk mencegah penyebaran coronavirus. Penyebaran virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun siswa merupakan tuntunan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, handphone, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dianjurkan yaitu bagaimana dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Jawa. 1.3 Tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Jawa. 1.4 Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Surgiono 2009. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu variabel, baik satu variabel atau lebih, atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Sugiono 2009. Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kalimat dan penjabaran jawaban dari subjek yang dilakukan dengan wawancara. Pengambilan subjek menggunakan metode snowball throwing. Subjek terdiri dari 2 siswa dan 1 guru di SMAK Regina Pacis, Bejawa. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sebagai instrumen utama dengan instrumen bantu wawancara. Data dalam penelitian ini berupa wawancara online melalui WhatsApp yang merupakan jawaban dari subjek, merupakan deskripsi dari pengaruh COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis, Bejawa. Berikut pedoman wawancara yang digunakan. Tabel 1. Pedoman wawancara guru dan siswa. Pertanyaan pertama. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis, Bejawa setelah terjadinya pandemi COVID-19? Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang digunakan guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut? Dan pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana hasil dari pembelajaran online tersebut? 1.5 Landasan teori. A. Pengertian COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Namun, COVID-19 merujuk pada singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada tahun 2019. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termaksud ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termaksud Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus ini. Social distancing sangat berpengaruh untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dampak dari adanya COVID-19 tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi merosot, menjatuhkan nilai tukar rupiah, harga barang naik, terutama alat-alat kesehatan. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Hasil keputusan dari Menteri Pendidikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran, baik sekolah maupun perguruan tinggi,
dilaksanakan di rumah masing-masing melalui aplikasi yang tersedia. Menteri Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 pada satuan pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kemendikbud Republik Indonesia 2021. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai gantinya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online untuk semua jenjang pendidikan. SMA Katolik Regina Pacis Bejawa merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah menggunakan e-learning. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 12 Maret 2021 adalah 1 juta orang dengan jumlah kematian 38.000 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. B. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Kitao 1998 dalam Riana dan PDND. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah menggunakan e-learning atau pembelajaran online. Hartanto 2016. E-learning atau pembelajaran online meliputi berbagai aplikasi dan proses seperti aplikasi Google Classroom, Edmodo, dan Zoom, serta aplikasi belajar lainnya. Dakwah AIND. Kegiatan pembelajaran online ini dilakukan untuk mengganti kegiatan belajar secara langsung. Pembelajaran online memiliki beberapa kelemahan, yakni menggunakan jaringan internet, membutuhkan infrastruktur yang memadai, membutuhkan banyak biaya. Komunikasi melalui internet terdapat berbagai kendala atau lamban. Haryono 2003 dalam Haryanto 2006. Beberapa model online learning menurut Hoek dan Anderson 1998 dalam buku Network Ideal Learning: The Pedagogy of the Internet menjelaskan terdapat 3 model e-learning, yaitu 1. Web course, yaitu sekolah yang dilakukan melalui web, merupakan pembelajaran online secara utuh bahwa terdapat pola komunikasi antara siswa dengan guru yang didominasi sistem jarak jauh melalui web atau internet dan tidak terjadi pertemuan tatap muka. Seluruh bahan ajar, penugasan, konsultasi ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disampaikan melalui internet. 2. Web-centric course, yaitu memadukan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka secara online. Pada pembelajaran model ini, materi sebagian disediakan di web dan sebagian melalui tatap muka, dan fungsinya saling melengkapi. 3. Enhanced course, yaitu pembelajaran yang ditingkatkan melalui pemanfaatan web atau internet. Pembelajaran tersebut terjadi timbal balik antara guru dan siswa, serta pembelajaran berpusat pada web atau internet. Keuntungan penggunaan pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya diajukan untuk menyampaikan informasi dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, memperbarui isi, mengunduh
Para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, Arnesti dan Hamid 2015. Baik, bab 2 pembahasan. 2.1 Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Wijawa yaitu menggunakan sistem pembelajaran online. Menurut siswa pertama, sistem pembelajaran online sudah efektif. Kegiatan pembelajaran online berjalan dengan baik dan menyenangkan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi pembelajaran online, yaitu masalah situasi dan kondisi keadaan rumah atau jaringan atau signal yang kurang baik, maka dapat menghambat siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Berikut cuplikan wawancara 1. Pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Wijawa setelah terjadinya pandemi COVID-19? Dan siswa 1 menjawab, pembelajaran dilakukan secara online. Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang digunakan oleh guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online? Siswa 1 menjawab, aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut? Siswa 1 menjawab, pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut, yaitu masalah koneksi internet yang lambat atau kurang baik dan menghabiskan kuota dengan cepat sehingga dapat menghambat siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, namun guru selalu mengulang apabila koneksi kurang baik. Sedangkan menurut siswa kedua, pembelajaran online dilakukan untuk menyelesaikan atau mempelajari materi-materi yang belum dipelajari. Namun, pembelajaran online belum cukup efektif karena penyampaian materi dan pemahaman beberapa kemampuan siswa kurang memperdalam sehingga siswa sulit memahami maksud akan tugas. Karena kendala koneksi internet, aplikasi yang digunakan tidak berbeda dengan siswa 1. Berikut cuplikan wawancara 2. Pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Wijawa setelah terjadinya pandemi COVID-19? Siswa 2 menjawab, pembelajaran online sebagai jalur untuk menyambung pembelajaran yang belum usai. Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang digunakan oleh guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online? Dan siswa 2 menjawab, menggunakan Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut? Dan siswa 2 menjawab, pembelajaran cukup efektif, tetapi terdapat beberapa kendala ketika menggunakan aplikasi tersebut, yaitu masalah koneksi internet yang kurang baik dan kuota yang cepat habis sehingga dapat menghambat proses pembelajaran, dan penyampaian materi menjadi kurang jelas. Dari segi pandang guru 1 atau guru pertama berpendapat bahwa materi pembelajaran telah beliau siapkan sebelum diberikan kepada siswa. Jadi, tidak masalah apabila sekolah menerapkan sistem pembelajaran online. Aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Sama sekali tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran online. Namun,
Letak kendala terdapat pada siswa, yaitu masalah sinyal dan kuota. Berikut cuplikan wawancara guru 1. Pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Bejawa setelah terjadinya pandemi COVID-19? Dan guru 1 menjawab, masih tetap berjalan dengan pembelajaran online. Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang digunakan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online? Dan guru 1 menjawab, aplikasi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran online yaitu Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut? Guru 1 menjawab, menurut saya pembelajaran sudah efektif. Tidak ada kendala, tetapi kendala terdapat pada siswa yaitu sinyal dan kuota. Pertanyaan keempat, bagaimana hasil dari pembelajaran online tersebut? Dan guru 1 menjawab, hasil pembelajaran belum terlihat karena belum sampai tahap penilaian akhir semester. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 5 SMAK Regina Pacis Bejawa oleh guru 1 sudah efektif dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Edmodo, dan Zoom yang sudah beliau siapkan sejak awal untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang belum selesai. Kendala yang dialami terdapat pada siswa yaitu masalah koneksi internet dan kuota siswa. Hasil wawancara siswa dapat disimpulkan pembelajaran online sebagai salah satu jalur penghubung pembelajaran pembelajaran online menjadi salah satu solusi di SMAK Regina Pacis Bejawa sebagai pengganti kegiatan pembelajaran tatap muka. Meskipun terdapat beberapa kendala, pembelajaran masih tetap berjalan dengan baik. Aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online itu sendiri yaitu Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Baik, masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan penutup. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah COVID-19 sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala-gejala COVID-19 antara lain gejala pernafasan akut seperti demam, sesak nafas, dan batuk kering. Pemerintah menindaklanjuti untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dilakukan sistem social distancing yang merupakan pembatasan sosial atau menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan atau perkumpulan, dan menghindari pertemuan massal sebaiknya untuk tetap di rumah saja. Di samping social distancing juga harus tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, ketika bersin menutup mulut dan hidung, buanglah tisu ke tempat sampah, kuman, dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Setelah tersebarnya COVID-19 mengakibatkan merosotnya perekonomian dan kegiatan pendidikan diliburkan sementara. Sebagai pengganti, kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dalam kegiatan pembelajaran secara online. Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan koneksi internet sebagai penghubung terjalinnya komunikasi antara pendidik dan peserta didik tanpa adanya kontak fisik. Pembelajaran online memiliki beberapa kelemahan, yaitu menggunakan jaringan internet, membutuhkan infrastruktur yang memadai, membutuhkan banyak biaya. Komunikasi melalui internet terdapat berbagai kendala atau lamban. Di samping itu juga terdapat kelebihan yang meliputi kadar interaksi antara siswa dan guru,
Pelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja, menjangkau peserta didik atau siswa dalam siswa yang luas, dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pelajaran. Setelah keluarnya surat edaran dari Kemendikbud Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 pada satuan pendidikan yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran di SMAK Regina Pacis Bejawa dilakukan secara online. Kegiatan pembelajaran online tersebut dilaksanakan menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store atau App Store, yaitu Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Dari hasil wawancara, pembelajaran online di SMAK Regina Pacis Bejawa berjalan dengan baik dan efektif karena dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang belum terselesaikan dengan kendala secara umum, yaitu masalah sinyal dan kuota siswa. Media yang digunakan dalam pembelajaran online di SMAK Regina Pacis Bejawa yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Saran. Dari hasil wawancara, maka terdapat saran untuk memperbaiki pembelajaran online ini untuk semester selanjutnya apabila pembelajaran sepenuhnya dilakukan secara online dalam menghadapi pandemi COVID-19 di SMAK Regina Pacis Bejawa dengan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan siswa tidak mengeluh masalah pembelian kuota. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan permohonan maaf.